Welcome to SCTS. Semangat, ceria, terpercaya, dan solid. Hai, aku adalah teks editorial. Ngomong-ngomong, apa sih teks editorial itu? Nah, pengertian dari teks editorial adalah teks yang berisi tentang pendapat pribadi dari redaksi mengenai isu atau suatu masalah. Masalah atau isu tersebut bisa berupa masalah tentang politik, tentang ekonomi, tentang sosial dan juga pendidikan, ataupun yang lain-lain. Adapun ciri-ciri dalam teks editorial, yang pertama, berisi informasi yang aktual dan faktual. Dan yang kedua, bersifat sistematis dan juga logis. Dan yang terakhir adalah argumentatif. Struktur dalam teks editorial, yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis. Dan yang kedua, ada argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Dan ketiga struktur itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Hai, aku adalah tesis. Pengenalan isu atau tesis merupakan pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu permasalahan yang akan dibahas sebagai berikutnya. Sebagai contoh, Indonesia sering disebut sebagai paru-paru di dunia. Mengapa demikian? Karena hutan yang menyambung banyak oksigen. Namun, apakah ini terus berlanjut melihat tingginya kerusakan hutan dan kebakaran di Indonesia? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu argumentasi. Oke, apa adalah argumentasi? Di dalam argumentasi berisi fakta-fakta yang berasal dari hasil penelitian, penyertaan para ahli maupun referensi yang dapat dipercaya. Tujuan argumentasi untuk mempengaruhi serta meyakinkan pembaca. Sebagai contoh, dari Januari hingga Mei tercatat kebakaran di Indonesia sebesar 42 juta hektar. Kebakaran bisa disebabkan oleh musim kemarau ataupun ulah manusia sendiri. Kebakaran bisa disebabkan oleh musim kemarau ataupun ulah manusia sendiri, padahal hutan memiliki banyak peran bagi keberlangsungan makhluk hidup. Yang terakhir dijelaskan pada penegasan ulang. Baik, saya adalah penjelasan ulang. Penjelasan ulang berisi kesimpulan, saran, atau redaksi di dalamnya, juga tersalip harapan. Contohnya, oleh karena itu, sebaiknya masyarakat bersama pemerintah bersama-sama memberi perhatian lebih terhadap hutan di Indonesia, karena pada dasarnya hutan berupa titipan yang akan kita wariskan ke anak-anak cucu kita. Nah guys, itulah 3 penjelasan dari semua struktur dalam teks editorial. Nah, apa sih manfaat teks editorial untuk kehidupan kita? Berikut ini adalah manfaat teks editorial. Hai, aku adalah manfaat dari teks editorial. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Yang ketiga, mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Nah teman-teman, dalam teks editorial juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Dan yang kedua, menggunakan kata-kata yang